Hai, hari ini kita akan membahas pelajaran IPAS tentang sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum mulai, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Kutai atau yang dikenal juga dengan Kutai Martadipura adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar abad keempat yang terletak di Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahan kerajaan Kutai diperkirakan di Muara Kaman, tepatnya di tepi Sungai Mahakam. Wilayah kerajaan Kutai mencakup wilayah yang sangat luas, yaitu hampir menguasai seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bahkan pada masa kejayaannya, kerajaan Kutai hampir menguasai sebagian wilayah Kalimantan. Sejak muncul dan berkembang pengaruh Hindu di Kalimantan Timur, terjadi perubahan dalam pemerintahan, yaitu dari pemerintahan suku yang diperintah oleh kepala suku menjadi kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai antaranya Raja Kudungga. Raja Kudungga adalah raja pertama yang berkuasa di kerajaan Kutai. Pada masa Raja Kudungga, pengaruh Hindu baru masuk ke kerajaan Kutai. Yang kedua, Raja Aswawarman. Prasasti Yupa menceritakan bahwa Raja Aswawarman adalah raja yang cakap dan kuat. Pada masa pemerintahannya, wilayah kerajaan Kutai diperluas lagi. Ini dibuktikan dengan dilakukan upacara Asmaweda pada masanya. Selanjutnya, Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah anak dari Raja Aswawarman. Raja Mulawarman adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan. Ia sangat dicintai rakyatnya karena memerintah dengan bijaksana. Rakyat hidup tentram dan sejahtera dan mencapai masa keemasan. Peninggalan kerajaan Kutai yang terkenal adalah Yupa atau tiang batu sebanyak 7 buah. Prasasti ini menggunakan huruf Palawa dari bahasa Sanskerta. Yupa tersebut adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tiang untuk menambat hewan yang akan dikorbankan. Isi pada tulisan Yupa diantaranya: 1. Raja pertama di Kutai adalah Kudungga. 2. Anak Kudungga bernama Aswawarman. Aswawarman disebut sebagai Wamsakata, artinya pembentuk keluarga. 3. Aswawarman mempunyai anak bernama Mulawarman. Kerajaan Kutai runtuh pada tahun 1365. Saat itu Raja terakhir Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13. Kerajaan Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu kedua setelah kerajaan Kutai di Indonesia. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa, diperkirakan di lembah Sungai Citarum, Jawa Barat pada abad ke-5 dan runtuh pada abad ke-7. Ibu kota kerajaan Tarumanegara adalah Sundapura. Raja Tarumanegara yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Purnawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana, gagah berani, dan tegar dalam menghadapi musuh. Sumber primer berupa prasasti hanya menyebutkan satu raja, yakni Purnawarman sebagai Raja Tarumanegara. Silsilah nenek moyang maupun keturunan Purnawarman sama sekali tidak disebutkan dalam prasasti manapun. Agama yang dianut Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah Hindu Siwa, dengan kaum Brahmana sebagai pemegang peranan penting dalam upacara. Sikap toleransi beragama pada masa ini sudah cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan adanya agama Buddha dan agama nenek moyang atau animisme. Kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanegara sudah tertata rapi.
di prasasti menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Jawa Barat pada masa dulu sudah hidup teratur, menetap, bertani, dan makmur. Kehidupan budaya juga sudah berada di taraf yang tinggi, ditandai dengan teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang memperlihatkan perkembangan budaya tulis-menulis. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Sanskerta dan umumnya juga menggunakan bahasa Sunda. Mata uang yang digunakan adalah mata uang emas dan perak, peninggalan Kerajaan Tarumanegara berupa prasasti. Terdapat 7 bukti prasasti yang berhubungan dengan Kerajaan Tarumanegara ditemukan di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Prasasti tersebut diantaranya Prasasti Ciarutun, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, dan Muara Cianten di dekat Bogor. Prasasti Tugu ditemukan di Cilincing, Jakarta. Dan prasasti Lebak ditemukan di Desa Lebak di tepi Sungai Cidanghiang, Banten. Kerajaan Tarumanegara runtuh ketika dipimpin oleh Raja ke-13 yaitu Tarusbawa setelah menggantikan Raja Linggawarman yang wafat. Pergantian kekuasaan dan gempuran dari beberapa kerajaan yang ada di masa lampau mengakibatkan kerajaan ini berakhir pada abad ke-7. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno disebut juga dengan Kerajaan Medam. Kerajaan Hindu ini berdiri pada abad ke-8 di Jawa Tengah, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Sanjaya dan dikuasai oleh 3 dinasti, yaitu Dinasti Sanjaya, Dinasti Shailendra, dan Dinasti Isyana. Dinasti Sanjaya memimpin Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu, berkuasa di Jawa Tengah bagian utara. Dinasti Shailendra memimpin Kerajaan Mataram kuno dengan corak Buddha dan mencapai puncak kejayaan di Jawa Tengah bagian selatan. Sementara pada dinasti Isyana, oleh Empu Sindok, kerajaan bergeser ke Jawa Timur. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa Kerajaan Mataram Hindu adalah Rakai Watukura Dyah Balitung. Kepemimpinan Balitung mencapai puncak kejayaan dengan menaklukkan wilayah-wilayah di sebelah timur Mataram Hindu. Toleransi beragama pada masa itu sudah sangat tinggi. Rakyat yang beragama Hindu-Buddha saling menghargai. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno berupa candi dan prasasti. Candi-candi banyak didirikan secara gotong royong oleh masyarakat Hindu-Buddha. Candi dulunya digunakan sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja-raja. Beberapa peninggalan Kerajaan Mataram kuno adalah sebagai berikut. 1. Peninggalan Kerajaan Mataram bercorak Hindu, yaitu Candi Prambanan di Jawa Tengah, Candi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah, Prasasti Canggau yang ditemukan di Candi Wukir, Magelang, Jawa Tengah, dan Prasasti Balitung ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang Utara, Jawa Tengah. Kedua, peninggalan Kerajaan Mataram bercorak Buddha, yaitu Candi Borobudur di Jawa Tengah. Candi Borobudur dibangun pada masa kepemimpinan Samaratungga. Pemberontakan Haji Wurawari yang berakibat pada peristiwa besar, yaitu kematian Raja Dharmawangsa dan para kerabat raja di dalam istana, serta tekanan militer Sriwijaya, membuat Kerajaan Mataram kuno runtuh pada abad ke-11. Friend-friend aku, berjumpa lagi dengan aku, Ana Manis, Kayana Namera. Yuhuu! Hari ini agak berat, friend, karena aku lagi belajar tentang Kerajaan Kutai. Tahu
gak sih, friend? Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad keempat. Letaknya berada di Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahannya diperkirakan di Muara Kaman, tepatnya di tepi sungai Mahakam. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai diantaranya Raja Kodungga, Raja Aswawarman, Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah raja terbesar dari Kerajaan Kutai. Ia sangat dicintai rakyatnya karena memerintah dengan bijaksana. Peninggalan Kerajaan Kutai yang terkenal adalah Yupa atau tiang batu sebanyak 7 buah. Prasasti Yupa ini menggunakan huruf Pallawa dari bahasa Sanskerta. Kerajaan Kutai runtuh pada tahun 1365. Beberapa peninggalan dari Kerajaan Kutai ini sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia, berdiri pada abad ke-5 dan runtuh pada abad ke-7. Kerajaan ini diperkirakan terletak di lembah Sungai Citarum, Jawa Barat. Raja Tarumanegara yang terkenal bernama Purnawarman. Beberapa peninggalan berupa prasasti ditemukan di Bogor, Jakarta, dan Banten. Keterangan di prasasti menjelaskan bahwa masyarakat Jawa Barat pada masa lalu sudah hidup teratur, menetap, bertani, dan makmur. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno disebut juga Kerajaan Medan, berdiri pada abad ke-8 dan runtuh pada abad ke-11. Kerajaan Hindu ini dikuasai oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Salendra, dan dinasti Isyana. Lokasi kerajaan awalnya berada di Jawa Tengah, lalu bergeser ke Jawa Timur. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa Mataram Hindu adalah Rakai Watokura Dyah Balitung. Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Dieng adalah peninggalan Kerajaan Mataram kuno.